Nah, lalu, selanjutnya soal nomor 4, di mana soal tersebut yaitu, eee, jelaskan dan juga berikan contoh tahapan penting dalam menjadikan bahan-bahan alam, sebagai agen imunoterapi masa depan. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu fitofarmaka. Nah, di mana fitofarmaka ini merupakan, sediaan farmasi atau, dapat kita setarakan yang terbuat dari bahan-bahan alam, tapi, di sini kita dapat setarakan fitofarmaka dengan obat-obatan konvensional lainnya, dikarenakan, fitofarmaka ini telah melalui uji tahapan klinis dan juga praklinis sama seperti, pengujian, dalam pembuatan obat-obat konvensional. Nah, jadi, fitofarmaka ini lebih aman dan juga, memiliki efektivitas lebih tinggi dikarenakan, daripada, jamu ataupun obat-obatan tradisional yang belum melalui uji klinis dan juga uji klinis. Nah, lalu beberapa tahapan penting dalam pembuatan fitofarmaka ini yaitu pertama, dalam proses pemilihan bahan. Nah, di mana dalam proses pemilihan bahan, dalam pembuatan untuk menjadikannya menjadi fitofarmaka ini atau yang disebut dengan calon fitofarmaka ini, telah, eee, melalui serangkaian penelitian, terdahulu dan juga pengalaman dalam pemakaian empiris terhadap bahan alam ini sebelumnya yang, yang diklaim, memiliki efektivitas dan juga manfaat dan juga khasiat tertentu. Nah, lalu yang kedua itu tahapan biological screening. Nah, di mana pada tahapan ini dilakukan analisis, kandungan kimia dari bahan alam tersebut yang meliputi contohnya, kandungan analisis kimia dalam flavonoid dalam bahan alam tersebut, ataupun steroid, ataupun alkaloid, ataupun tanin, dan juga sebagainya. Nah, lalu tahapan ketiga selanjutnya itu tahapan penelitian farmakodinamik. Nah, di mana pada tahap ini berfungsi untuk melihat pengaruh dari calon fitofarmaka tersebut terhadap masing-masing sistem biologis tubuh seperti toksisitas di dalam tubuh. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian toksisitas lanjut. Nah, di mana pada tahapan ini eh, yaitu dimaksudkan untuk melihat toksisitas dari calon fitofarmaka ini dalam menggunakan pemberian multiple dosis atau dosis ganda. Nah, di mana apakah pemberian dalam dosis ganda atau dosis 2 kali lipat sebelumnya obat atau calon fitofarmaka tersebut dapat menyebabkan toksisitas di dalam tubuh. Nah, lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengembangan formulasi. Nah, di mana tahapan ini lebih ke arah spesifik dalam pembuatan obat fitofarmaka tersebut. Apakah formulasinya tentang menggunakan bahan-bahan kimia tambahan, tetapi bahan-bahan tersebut tidaklah mempengaruhi dari bahan-bahan alam ini. Jadi saat pencampuran bahan tersebut, efektivitas atau kandungan di dalam bahan alam ini tetaplah terjaga sepenuhnya atau tidaklah menurun terkait pencampuran dari bahan-bahan kimia pengobatan bahan-bahan kimia tambahan tersebut. Nah, lalu tahapan terakhir yaitu tahapan uji klinik pada manusia. Nah, di mana tahapan uji klinik ini dapat dilakukan pada manusia, baik itu manusia yang sakit ataupun manusia yang sehat. Nah, di mana pada uji ini dilihat
terkait efek samping yang terjadi setelah pemberian obat fitofarmaka ini kepada manusia. Apakah menimbulkan efek samping yang berarti, yang lebih parah, ataukah hanya menimbulkan efek samping kecil dan itu dalam kurun waktu yang tidaklah singkat, yang maksudnya dalam kurun waktu yang agak lama setelah pemberian, atau memerlukan pemberian dosis berlebih sehingga dapat menyebabkan efek samping tersebut.